Speak up itu buat saya, saat ini buat Agus itu tidak ada gunanya. Mungkin ada yang mengarahkan untuk apa, untuk menambah kusutnya suasana ini. Saya tidak perlu menanggapi terlalu banyak, tapi saya akan menanggapi semuanya dengan bukti dan data. Bola panas kisruh uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Agus Salim, seorang manajer kafe yang menjadi korban penyiraman air keras, tidak hanya melahirkan banyak tanya, tetapi juga telah melebar kemana-mana. Buktinya, di tengah polemik uang donasi yang belum usai dan tak kunjung menemui penyelesaian, jagat media sosial justru dibuat heboh dengan pengakuan seseorang yang diduga merupakan mantan rekan kerja Agus saat bekerja di sebuah restoran. Dalam pengakuan yang ia unggah di media sosial itu, digambarkan seseorang berinisial A yang disebut sebagai sosok pemimpin arogan. Selain itu, ia pun menuding jika sosok A itu tidak menghargai anak buahnya, pandai mencari perhatian, dan kerap berlagak layaknya korban alias playing victim. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa ngehargain anak buahnya seperti saya. Emang Mas A ini kalau bicara manis banget mulutnya, pinter cari perhatian ke bos. Banyak yang resign karyawan gara-gara sifat dia. Banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara negur itu tidak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget. Sambungnya lagi. Sontak saja, hal itu pun makin menambah panjang deretan kontroversi yang membelenggu Agus saat ini. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum Agus menanggapi beredarnya unggahan itu? Speak up itu buat saya, saat ini buat Agus itu tidak ada gunanya. Itu hanya menambah kusutnya suasana. Sepertinya diduga itu memang pengakuan dibuat-buat ya. Mungkin ada yang mengarahkan untuk apa, untuk menambah kusutnya suasana ini. Seperti itu, kan nggak ada korelasinya juga. Mau ngapain? Kecuali agar menambah suasana ini makin banyak orang yang membenci Agus. Iya kan tujuannya itu kan? Apakah itu tujuan mulia? Wah, saya mau bingung gitu kalau sampai Agus alam ya, kalau sampai meninggal segala macam gara-gara depresi, apa nggak merasa berdosa gitu nih orang-orang gitu loh ya, yang seperti itu gitu loh, emang nggak punya rasa kemanusiaan seperti itu gitu loh kan. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti itu hanya bumbu-bumbu kisruhnya saat ini aja lah. Seperti tidak ada habisnya memang kejutan-kejutan yang datang dari kasus Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Apalagi saat ini, di tengah nasib nahas yang datang menimpa, Agus harus pula dikejutkan dengan kemunculan pengakuan sang mantan anak buah. Mirisnya lagi, unggahan itu seperti memojokkan Agus dengan tudingan sikap yang buruk, layaknya bersikap sebagai korban alias playing victim. Tentu kehadiran unggahan itu pun semakin membuat Agus merasa tertekan. Dalam kesempatan yang sama, Jainuddin, sang kuasa hukum pun tak menampik jika Agus kini tengah depresi. Lantas mungkinkah Agus dan pihak kuasa hukumnya akan melaporkan sang pemilik akun tersebut? Gak perlu lah, kayak gitu gak ada guna ya. Kecuali memang Agus menghendaki buat melaporkan ya, kita lakukan langkah hukumnya gitu loh. Kalau buat saya sih nggak perlu lah. Kita fokus pada proses hukum yang sedang berjalan aja ya, untuk mengembalikan haknya Agus ya, seperti itu. Kondisinya dia semakin depresi, semakin hancur ya. Jadi begini loh, kita aja orang sehat banyak pikiran jadi sakit, apalagi orang sakit, ya nggak? Iya kan? Udah lagi ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga,
jatuh di comberan. Seperti itu gitu loh ya. Iya, kita orang sehat aja banyak pikiran, stres, sakit jantungan. Nah ini orang sakit udah buta dibikin seperti ini luar biasa tekanannya. Meskipun dia buta, dia tahu loh seperti itu gitu loh, dia dengar loh gitu. Makanya dia sering kali depresi. Yang paling depresi dia adalah mikirin orang tuanya udah tua, mikirin istrinya. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita seperti itu gitu loh. Makanya saya bingung gitu loh. Kalau memang kalian mau berimbang informasi, datanglah ke sana seperti apa kondisinya. Saya aja yang awalnya tidak respect, begitu datang ke sana nangis saya. Begitu melihat kondisi dia ngeletak di kasur tanpa spray dengan yang seperti itu gitu. Enggak, kita harus lihat dari sisi kemanusiaannya. Kan kita belajar agama. Emang dia koruptor. Koruptor aja nggak ada yang berani sebuli itu. Terlepas dari apapun langkah yang akan diambil Agus dalam menyikapi derasnya laju hujatan yang datang, kini ia tengah berhadapan dengan Pratiwi Novianti di ranah hukum. Pihak kuasa hukum Agus Salim yang dikepalai oleh Farhad Abbas telah melayangkan somasi kepada Pratiwi Novianti dan siap membuat laporan polisi. Sebuah langkah yang nyatanya makin memancing rasa kecewa masyarakat. Bahkan tak sedikit yang malah mengait-ngaitkan langkah Agus itu dengan ucapan sang mantan karyawan. Lantaran tak sedikit yang memandang Agus seperti playing victim dalam kisruhnya dengan Pratiwi Novianti. Padahal menurut sang kuasa hukum, semua kehebohan ini tidak akan terjadi tanpa adanya ucapan-ucapan Pratiwi Novianti. Lantas seperti apa pihak kuasa hukum Agus Salim menanggapi kisruh yang semakin lama semakin melebar ini? Sebenarnya sangat disayangkan karena sebenarnya itulah yang terjadi. Saya bilang, kenapa kisruh ini terjadi? Karena ulah si N ini gitu loh, yang hobinya segala sesuatu melalui media tanpa disadari ya. Apalagi sampai bilang, loh itu kan yang ngebully bukan saya, itu kan lucu. Ya enggak, padahal semuanya dialah yang menggiring opini di awal kan, termasuk memberikan informasi gitu terkait masalah uang donasi. Ya enggak, katanya disalahgunakan, harusnya 15 ternyata 500 kan, padahal kalau dia be nice gitu kan, bermain cantik dan istilahnya tanpa harus rame-rame, itu uang kembali mungkin tanpa ketahuan siapa-siapa gitu. Mereka itu ya enggak gitu loh, kalau emang butuh uang itu buat kembali untuk dikelola untuk apa gitu loh kan. Ini kayak yang terjadi, orang dibantu tapi diinjak. Sampai saat ini pemilik yayasan tidak pernah melindungi membela Agus yang lagi buta, sehingga hari ini Agus mau dan menyatakan saya nggak tahan lagi katanya. Kalau saya sih berpikir itu uang Agus, udah resmi dan sah itu uang Agus. Siapa yang ambil tuh uang itu maling, siapa yang ambil uang itu pencuri. Intinya mereka tidak memperkarakan uangnya. Mereka memperkarakan harga dirinya. Mereka merasa hidupnya dalam bulian, ya, dalam ketakutan, dalam ancaman. Bahkan mereka akhirnya kemana pun harus pakai cadar. Seperti itu. Jadi mereka sudah kehabisan akal harus berbuat apa, ya akhirnya minta tolong ke saya dengan harapan nama baik mereka bisa dikembalikan, ya jadi tidak dibully lagi. Ya awalnya seperti itu gitu loh. Jadi ya itu emang hak buat mereka ya, bagaimanapun gitu loh. Semua orang hak buat mendapatkan perlindungan gitu loh ya. Jadi saya sebagai advokat ya bekerja berdasarkan prosedur hukum yang ada. Ya kalau memang itu dianggap kita perlu membuat laporan, ya kita laporkan. Ya berarti artinya apa yang dilakukan oleh N itu memiliki celah hukum ya untuk dilaporkan seperti itu. Secara hukum apa yang dilakukan Novi itu juga tidak memiliki dasar. Itu saya tegaskan sejak awal. Yang pertama, bahwa yayasan itu kalau dia berdasarkan yayasan ya itu tidak boleh ya mencantumkan rekening pribadi ya
kecuali dengan ada kesepakatan dan atau apa, itu kan biasanya diatur juga kan di ADART-nya gitu kan. Nah itulah yang terjadi, dari awal sudah blunder gitu loh. Nah perpindahan dana dari rekening Agus ke sana, paksaan tidak paksaan pasti ada sebab kenapa di sana, pasti kan diminta. Gak mungkin gitu Agus tiba-tiba menyerahkan gitu. Dan itu juga menyalahi apa? Bukan hanya Agus tapi juga donatur. Kalau saya menyumbang misalnya beberapa, dia tiba-tiba dia pindahkan, saya bisa perkarakan itu. Saya tidak memberikan kuasa ya enggak ke si N ini untuk memindahkan uang itu, dan itu tidak dibenarkan ya. Itu udah 2 ya. Belum hal-hal lain. Belum terkait perizinan segala macam. Itu nanti kita telisik, hati-hati. Tak berhenti sampai di situ saja nampaknya kekecewaan pihak kuasa hukum Agus terhadap sikap Pratiwi Novianti. Pasalnya, desakan keras ini sampai mendorong Agus untuk mengembalikan uang donasi kepada Yayasan Novi sebesar 1,3 miliar rupiah. Hal itulah yang membuat pihak kuasa hukum Agus semakin dibuat kecewa, lantaran apa yang dilakukan Pratiwi Novianti tidak memiliki dasar hukum. Seakan terbakar emosi, pihak kuasa hukum Agus lantas mempertanyakan legalitas dari yayasan milik Novianti. Mereka pun meminta agar yayasan itu ditindaklanjuti serta dilakukan audit guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lantas seperti apa penjelasan Jainuddin terkait hal itu? Kita sudah kirim somasi ya, Bang Farhad sudah kirim somasi, dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah ya terkait perizinan yayasan itu gitu kan. Seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut audit kembali ya, seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan yang deadline-nya besok ya berarti benar adanya. Kalau enggak ya patut dipertanyakan, seperti itu. Sekarang menjadi pertanyaan, ada nggak legal standing daripada Nopi untuk menguasai uang itu? Ada nggak amanah dari orang yang menyumbang untuk melalui Nopi? Kalau melalui Nopi, kenapa nggak langsung ke rekening yayasannya gitu? Tahu nggak donasi itu apa? Sumbangan sukarela. Bukan ditaruh di celengan masjid terus si Agus nyolong dari masjid, tidak. Langsung ke rekening pribadi dia. Nggak ada namanya dinas sosial. Selama Agus tidak minta-minta, dia dikasih tuh haknya, hak pribadi orang. Jadi jangan permalukan. Saya tidak perlu menanggapi terlalu banyak apa-apa yang di media sosial ya. Saya tidak harus menanggapi dengan urat. Tapi saya akan menanggapi semuanya dengan bukti dan data ya. Apakah penggalangan dana itu legal, ada izinnya atau tidak, itu yang pertama kan, seperti itu. Itu juga ada dalam somasi kita. Kalau dia ada izinnya ya silakan aja kirim ke kita ya. Kalau nggak ada ya itu bisa menjadi perkara hukum baru dan siap dilaporkan. Miris memang apa yang saat ini menimpa Agus Salim. Di satu sisi, ia harus dibayang-bayangi kenyataan pahit jika matanya tak mampu lagi terbuka. Agus harus pula dideru sederet isu miring yang mencoreng nama baiknya. Sebuah kenyataan pahit yang sampai membuat Farhad Abbas, sang pengacara, kehabisan kata-kata dan tak mampu membendung air matanya. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata Cirebon? Terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta saya tutup, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba kalian memalukan. Saya sengaja posting lihat Agus berbaring. Tidak bisa tanda tangan di jempol, kalian tidak peduli. Kalian hanya bilang Nopi hebat. Hebat apanya? Kalau duit kalian pegang kemudian kamu bully dia, itu uang Agus. Orang ngasih uang sama Agus, dia harus mendapatkan sekian ribu orang tanda tangan untuk menarik uang itu. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian.
Tapi ironisnya, kini jagat media sosial justru dibuat terkejut dengan desas-desus yang menduga kalau Farhad sudah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Agus Salim. Lantas mungkinkah langkah Farhad untuk mundur berhubungan dengan beredarnya pengakuan sang mantan karyawan? Serta bagaimanakah pula Jainuddin dan pihak keluarga Agus Salim menanggapi spekulasi mundurnya Farhad Abbas? Ini sama halnya yang tadi itu. Kalau nggak ada Bang Farhad itu orang yang konsisten dan saya tahu betul dia orang yang baik ya. Walaupun dia terlihat ini ya memang itu karakter dia, bukan karakterik sebenarnya, tapi itu orangnya baik, mulia dan memang helpfulness ya. Memang orangnya suka membantu. Jadi enggak lah itu. Itu hanya hoax yang dibuat-buat orang yang tidak bertanggung jawab. Farhad katanya mundur untuk menjadi lawyer, itu benar atau tidak? Atau enggak ada, sama kami nggak ada kabar itu. Kami mengharapkan ini, kami itu nggak ada pakai duit, hanya Farhad itu membantu kepada kami, artinya merasa dia tuh kami itu tidak bersalah. Marahin tuh yang bilang, ayo kita donasi air keras, siram itu, wawa siram, semua itu yang dimarahin. Kayak preman. Aku yakin akun-akun yang menghina atau membuli aku itu adalah akun-akun bayaran, akun-akun orang-orang yang merasa tersudutkan dengan kemampuan saya. Tapi saya tegar aja, saya nggak peduli. Karena kalau kita bekerja nggak benar dengan niat yang nggak baik, pasti ada kelemahan, kekurangan, yang cobaan yang akan kita timpa. Pasti. Aku percaya karma, nggak mungkin kalian. Tapi saya yakin di sini, di ruang ini pasti ada orang-orang baik, orang-orang yang peka, orang-orang yang cerdas, yang mengerti kenapa Farhad Abbas ada di situ. Saya selalu meneriakan, saya membela kaum yang lemah. Saya membela kaum. Kalau kalian menganggap Agus yang buta, nggak bisa melihat, itu kalian masih anggap dia bukan orang yang lemah. Kita aja yang berantem deh. Gue nggak takut. Ya, saya nggak takut, saya nggak rusak, nggak terhina gara-gara hinaan kalian. Dan saya nggak merasa kurang, hanya mengurus, bukan kurang kerjaan. Tapi saya nggak bekerja yang lain, hanya untuk fokus. Di hari Minggu pun sampai malam pun saya masih di situ. Saya sama Bang Farhad ya dekat, gue jadi soal kapanpun gitu loh, seperti itu. Bukan kerja, memang saya sudah bagian dari timnya Bang Farhad gitu. Saya sudah bagian dari timnya Bang Farhad ya. Ya jadi satu, gak jadi soal ya. Kebetulan saat itu memang saya langsung dikontak dan langsung jalan dan telepon beliau seperti itu gitu. Dan sekarang pun yang berjalan proses hukum segala pun ya di bawah benderanya Bang Farhad. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.